Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, nama saya Nusta Marten dengan NIM 615010111915. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja memori pada komputer di salah satu sistem operasi. Memori merupakan komponen sistem komputer yang berfungsi menyimpan data. Segala sesuatu di memori adalah kumpulan bit atau binary digit yang masing-masing disimpan dalam sel memori antara dua keadaan nilai yaitu 0 dan 1. Terdapat dua jenis memori yaitu short-term memory untuk tugas saat ini dan long-term memory untuk penyimpanan permanen. Saat Anda menjalankan sebuah program pada sistem operasi, komputer Anda akan mengalokasikan area dalam short-term memory untuk melaksanakan instruksi tersebut. Misalnya, saat Anda menekan keyword pada program Microsoft Word, CPU akan memanggil salah satu alamat di short-term memory untuk mengambil satu byte data. Byte data tersebut dapat dimodifikasi atau dapat dibuat yang baru. Waktu yang diperlukan dalam proses ini dikenal sebagai memory latency. Dan karena instruksi program harus diproses dengan cepat dan terus-menerus, maka semua alamat di dalam short-term memory dapat diakses dalam urutan apapun. Itulah mengapa disebut random access memory. Jenis RAM yang paling umum adalah DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Setiap sel dalam DRAM terdiri dari transistor berukuran kecil dan kapasitor yang menyimpan muatan listrik, 1 saat diisi dan 0 saat tidak diisi. Inilah mengapa DRAM disebut dinamis, karena DRAM hanya menahan muatan listrik untuk waktu yang singkat sebelum bocor dan diperlukan pengisian ulang yang berkala untuk menyimpan data. Kelemahan dari DRAM adalah latensi yang rendah yaitu 100 nanosecond. Karena alasan ini diciptakanlah memori cache internal yang kecil dan berkecepatan tinggi yang terbuat dari static RAM. Dan biasanya terdiri dari 6 transistor yang saling terkait yang tidak perlu disegarkan atau di-refresh. SRAM adalah memori tercepat dalam sistem komputer, namun memiliki harga yang mahal dan setara dengan 3 kali ukuran DRAM. RAM dan cache hanya dapat menyimpan data selama diberi muatan listrik atau selama perangkat dalam kondisi kerja. Agar data tetap ada setelah perangkat dimatikan, maka Anda harus mentransferkan data tersebut ke long-term memory. Misalnya hard disk yang merupakan penyimpanan magnetik yang murah. Jadi pada hard disk, data akan disimpan sebagai pola magnet pada piringan yang berputar yang dilapisi film magnet, dan disk harus diputar ke tempat datanya berada dalam urutan tertentu untuk dibaca. Latensi dari penyimpanan ini adalah 100.000 nanosecond yang lebih lambat dari DRAM. Dan juga ada penyimpanan optik seperti DVD yang juga menggunakan disk berputar dengan lapisan reflektif. Byte akan dikodekan sebagai titik terang dan gelap menggunakan lapisan yang dapat dibaca laser. Penyimpanan optik memiliki kelebihan yaitu harganya yang lebih murah dan dapat dipindahkan atau dilepas. Kekurangannya yaitu latensinya yang jauh lebih lambat dari penyimpanan magnetis dan juga kapasitasnya yang kecil. Dan yang terakhir adalah penyimpanan terbaru dan tercepat yaitu SSD atau Solid State Drive. Contohnya flash disk. Tipe ini tidak memiliki bagian yang bergerak namun menggunakan floating gate transistor atau FGT yang menyimpan bit dengan menangkap atau menghilangkan muatan listrik dalam struktur internal yang dirancang khusus. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.